Bajunya harusnya Gilbert itu kalau digituin mengoyakkan bajunya dia, seharusnya ya. Itu pendeta yang benar tuh gitu, jangan mau ya. Itu kalau saya juga datang ke Amerika nanti jangan disambut-sambut kayak begitu. Wah, geeran disambut-sambut, siapa yang mau nyambut ya? Wong kita ini buronan DPO. Nih, Jose dulu nih. Kebetulan saya ada telepon dari bank nih. Silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Jose. Pak, mau sharing nih. Hari ini pas bertepatan Pak GL lagi di kabupaten kami nih. Dan lucunya ini bupatinya yang ngundang. Terus ASN eselon 1, 2, 3 sampai 4 yang kepala dinas, wakil kepala dinas sama ini kan kasih kabit wajib ikut kebangunan rohani, mereka bilang. Nah, dalam hatiku, kenapa nih? Kan biasanya setiap tahun emang ada anggaran kan, kayak apa sih namanya, ibadah kopri gitu loh Pak, Natal kopri biasanya. Mungkin anggarannya itu mau dihabiskan untuk ya anggapan KKR-nya di sini gitu. Dalam hatiku, ini udah politik masuk gereja, maksudnya politik udah masuk agama nih, sampai diwajibkan eselon. Untungnya aku nggak ikut karena aku kan belum PNS gitu kan Pak. Jadi sampai sebelum masuk ke aula gitu kan, sebelum masuk ke gedung, diiringin dengan polisi. Kayak presiden masuk ke ini loh, ngeliatin kabupaten gitu loh, sampai diiringin polisi. Itu sih Pak sharingnya hari ini, Pendeta GL Pak. Oke, makasih Pak. Oke, sorry ya, ini ada telepon dari bank soalnya nih, masalah pembukaan rekening ini. Ya Pak Paul, itu ada juga tuh sebentar sama Pak Habib Rizik. Sebentar, saya nyalakan dulu audionya, kecil sekali soalnya tadi saya kecilin. Iya, ada siapa tadi Pak Putih? Habib Rizik sama Gilbert juga ada itu Pak, sama satu ustadz lagi tuh. Oh iya ada. Iya. Saya sudah kasih ke Bapak. Iya. Di WA. Mesra, iya makanya. Iya Jose, sorry tadi karena tadi tiba-tiba saya ada telepon ya Jose ya tadi. Ini saya lagi tunggu telepon ini tadi. Sebentar. Oke. Ya Jose. Mau sharing Pak. Boleh. Kan di kabupaten aku nih mayoritas emang Kristen. Iya. Bupatinya sama wakilnya kan Nasrani nih. Biasanya itu setiap tahun karena COVID sekarang, jadi nggak ada yang Natal ini loh Pak, Natal kopri. Nah, jadi hari ini kebetulan Pendeta GL itu ke kabupaten kami, diundang lah oleh bupati sama wakil bupati. Terus eselon 1, 2, 3, 4 yang itu kan kepala dinas, wakil kepala dinas, kasih kabit, ikutlah ibadah kebangunan rohani yang didatengin oleh GL. Dan asiknya itu, lucunya kayak presiden datang ke ini loh, ke kabupaten kunjungan. Gitu, diwakilin pakai ini, dikawalin pakai mobil polisi. Entah itu mobil polisi atau itu Satpol PP, kan suaranya mirip kan, jadi ya ampun, dalam hati sampai segitunya. Dan emang akhirnya politik itu masuk ke gereja, masuk ke ini, kan bahasanya ibadah kan, tapi itu tuh seakan diwajibkan gitu loh. Setiap dinas emang pakai protokol kesehatan sih, cuma satu dinas misalnya berapa orang gitu dibatasin, tapi seakan ini jadi ajang politik lah bahasanya. Oke, terima kasih Pak, mau sharing itu aja. Iya, betul, ngeri ya. Jadi seharusnya tidak sepantasnya hamba Tuhan itu diberlakukan seperti itu. Nggak boleh, itu terlalu berlebihan. Firman Tuhan mengatakan ya, bahkan Paulus saja kan digotong-gotong kan. Rasul Paulus sama Silas itu, Paulus sama Barnabas digotong-gotong kan. Dibilang Zeus sama Hermes kan.
Mereka mengoyakkan bajunya. Harusnya Gilbert itu kalau digituin mengoyakkan bajunya dia. Seharusnya ya. Itu pendeta yang benar tuh gitu. Jangan mau. Ya. Itu kalau saya juga datang ke Amerika nanti jangan disambut-sambut kayak begitu. Wah, GR-an disambut-sambut, siapa yang mau nyambut ya? Wong kita ini buronan DPO. Luar biasa. Bedanya mobil kijang ini, Kita dengarkan ya. oke, bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Assalamualaikum Tuhan. Ustaz Yusuf Mansur. Habis salaman nangis-nangis. Penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Isi kantongnya ini gimana katanya? Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Dirampok ya. Ini goblok dulu, bupati goblok ya. Dirampok terang-terangan begitu. Alhamdulillah. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Nggak percaya kafir lu kamu. Nggak lu. percaya, Bukan, lu. kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya. Ngeri ya. Ini saya ingat ya, di sebuah gereja, saking emosinya itu ya orang ya, saking emosinya dia, terus dia ngasih persembahan, sak kalungnya dikasih ya, STNK motor, semua kunci motor dikasih, terus besoknya maminya datang ke gereja, ngamuk-ngamuk sama bendaharanya, diminta sama bendaharanya nggak mau, nggak boleh kan udah dikasihkan sama Tuhan, benderanya juga kemplu juga ya, nggak boleh, ini kan sudah dikasih sama Tuhan, nanti kamu dosa loh. Terus si maminya bilang ini belum lunas motornya. Kecil amat ya, mau dirampas begitu ya sama gereja ya. Oh, kalungnya ini kalung dari omanya. Kasihkan. Ngomong dulu anak masih kecil ditanya dulu sama mamanya. Oh, ini kalung dari omah karena emosional dikasihkan buat gereja. Tragis ya, tragis. Itulah dari agama. Kita kadang harus fair ya. Ini bukan cuma masalah di Islam saja, di Kristen juga sama. Anak agama, intinya agama. Wah, Pak Paul ateis, saya tidak ateis. Kalau Anda maksud Tuhannya Tuhan seperti definisinya Gilbert atau Yusuf Mansur, ya saya ateis. Ya kan? Kafir. Tapi Tuhan saya beda dengan Tuhannya Gilbert mungkin ya. Tuhan saya beda dengan bedanya Tuhannya Yusuf Mansur. Kalau Tuhan saya ngelarang saya untuk bergaya hidup mewah, apalagi tadi Yusuf Mansur itu tadi pasal 378 ya, Sancipa itu ya. Penipuan dengan iming-iming kata itu nggak boleh, itu udah penipuan jelas. Kapolrinya goblok ya, bisa nggak dipenjara ini ya. Yusuf Mansur udah terang-terangan Sancipa begitu ya, goblok, itu terang-terangan, itu pidana itu itu terang-terangan pidana itu si Yusuf Mansur itu ya, bisa nggak masuk penjara ya, lolos ya. Nah, itulah Indonesia, yang penting kamu sebut nama Allah 3 kali sambil syalalalala gitu kan. Muhammad Cabulullah, pasti Anda lolos, nggak masuk penjara, ya kan? Waduh, Pak Paulinya jangan-jangan penganut ini juga nih, penganut teologi kemakmuran juga, jangan si Kapolri ini, jangan-jangan, makanya seneng-seneng ya kan? Hati-hati lu Kapolri lu. Negara itu tugasnya mendidik rakyatnya supaya jangan goblok,
Makanya karena negara Indonesia tidak bisa mendidik rakyatnya, saya yang didik kalian supaya kalian jangan goblok. Ya kan? Karena negara Indonesia gagal mendidik rakyatnya supaya jangan goblok. Makanya Nabi ke-26 ini datang ke Indonesia.